kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan, tidak perlu kami bertemu Tuhan, kami harus minta surat izin. Masa aksi akan diterima di dalam. Kita masih menunggu karena bapak-bapak yang terhormat ini lagi rapat. Salam. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera kita semua. Nama saya Sudar, panggilan Dalbo. Agama saya Muslim. Saya lahir di Kupang. Orang tua dari Jawa. Saya besar kecil di Kupang. Dan saya melaksanakan ibadah atau kegiatan muslim lain. Tidak ada gangguan dari saudara kita yang beragama Nasrani. Salam alaikum bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan orasi dari Nusa Tenggara Timur, teman-teman sekalian, atau saudara-saudari kita dari NTT. Di mana teman-teman sekalian, mereka itu unjuk rasa terkait tentang kejadian di Kecamatan Cidahu atau Kampung Sangkil ya, di Sukabumi, yang kemudian ada ormas-ormas atau kaum intoleran, premanisme, telolisme yang tidak senang dengan ibadah Kristen, ya kan? Sehingga ketika dikatakan, oh ini ada ibadah Kristen di sana, oh ramai-ramai bubarkan, ramai-ramai pergi geruduk. Ternyata itu hanya kegiatan rohani, kegiatan retreat untuk anak-anak remaja, pembinaan mereka. Teman-teman sekalian, mereka tidak ibadah di jalan, mereka tidak ibadah di ganggang, mereka juga tidak teriakan suara mereka 5 kali sehari, ya kan? Lingkungan tidak akan terganggu karena ini dalam rumah. Tetapi teman-teman sekalian, mereka terusik. Mereka pergi demo, merusak pagar, merusak kaca, merusak salib, merusak mobil, ya, dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang lain lagi. Bahkan dia teriak bakar-bakar, ya, aneh, ya. Jadi sudah ditangkap 7 orang, dan saya lihat tadi malam ada 1 orang lagi sudah ditambah. Tetapi teman-teman sekalian, dibela oleh Kementerian HAM, ya. Ketika dibela, ya, dijamin ininya mereka, teman-teman sekalian. Waduh, ini ngeri sekali kawan-kawan sekalian. Ngeri, ngeri. Ya kan? Sehingga saudara-saudara kita Muslim, kemudian mereka berunjuk rasa. Dan tadi kita sudah dengarkan di cuplikan, ada seorang Muslim yang tinggal di NTT. Itu dia ibadah sebebas-bebasnya. Lalu teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan, ya. Ini ada satu lagi tuh Pace dia ini ya, orang NTT yang kemudian berbicara sangat tegas sekali di rapat DPR RI, teman-teman sekalian. Mari seperti apa videonya kita dengarkan ya sampai selesai berikut ini. Serius. Dan perlu ada atensi khusus, baik itu DPRD Nusa Tenggara Timur maupun DPR RI, sehingga ada efek jerak ketika peristiwa-peristiwa ini akan terjadi di kemudian hari. Seperti yang Kodum katakan bahwa ini bom waktu yang sudah dipersiapkan dan kapan saja bisa meledak untuk mengacaukan negara ini. Yang kedua, kami dari gereja juga meminta kepada unit PPA, tolong tangani dulu ini anak-anak ini. Mereka generasi bangsa masa depan dan mereka perlu perlindungan khusus. Maka wajib mereka dilindungi sehingga mental mereka, fisik mereka tidak terganggu.
Yang berikut, kami dari gereja juga meminta kepada semua masyarakat, bahkan juga media, tolong terus sampaikan suara perdamaian, supaya tidak ada perpecahan. Ini hal yang terjadi di Sukabumi ini. Sekian dari sekian ribu peristiwa yang mungkin tidak terlihat. Kita lihat di video-video banyak terjadi pembubaran ibadah di mana-mana, bahkan tahun lalu saja sampai viral. Tapi itu yang namanya kaum minoritas hanya mampu dihargai dengan metrai enak 10.000. Ketika sudah dicap bahwa selesai, apakah harga diri kaum minoritas dihargai dengan hanya cukup metrai 10.000? Itulah yang namanya kemerdekaan. Saya mohon bisa dipertimbangkan ini. Yang berikut, kita jurisprudensi dulu peristiwa keberatan. Ini menjadi acuan kita ke depan. Peristiwa ini pernah terjadi pada kaum minor. Ibu Meliana hanya mengirim suami saja dipidana 1,6 bulan. Bagaimana tindakan Kemenkumham yang merupakan penegak hukum ketika melindungi bobrok kaum intoleran seperti brengsek ini? Apakah ini yang namanya hukum? Saya yakin Kemenkumham yang lindungi, maka masuk di ranah mereka di rutan atau di LP, saya yakin mereka akan dikasih BDD, bebas demi hukum, atau bebas bersalah, atau asimilasi dengan alasan tertentu. Karena ini sudah dilindungi dari awal. Ini sudah pasti. Karena itu kami minta pengawalan dari DPR untuk mengawal kasus ini dan meminta DPR RI atensi terhadap kasus ini, sehingga kami juga bisa bebas beribadah. Saya pikir kalau bisa sampaikan kepada mereka, kalau mau tahu Indonesia, kalau mau kenal Indonesia, datang saja di NTT. Karena ini rumah besar. Kami tidak perlu tahu lu siapa dari mana, tetapi kami tahu lu ada di bumi ini. Kami berikan perlindungan karena lu saudara kami. Kami hargai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kami juga sampaikan kepada pihak penegak hukum, Pak Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wakil presiden, tolong sampaikan bahwa kalau masih ada intimidasi begini, tolong hapus KUHP. Karena KUHP sekarang kalau ada uang harus tertangkap. UUD sekarang ujung, maka semuanya selesai. Sehingga ada salah satu filsuf berkata, jika uang berbunyi di dalam hati, jiwa melompat ke surga, semua bisa teratasi. Terima kasih, tolong atas. Oh, kita tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Ini sangat tegas, lugas ya, dan tentu penuh dengan harapan ya teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan oleh salah seorang saudara kita dari NTT ini. Teman-teman sekalian, betul ya, bahwa hal ini berulang-ulang terjadi. Ribuan terjadi kasus-kasus seperti ini teman-teman sekalian. Gereja di mana-mana ya mengalami persekusi. Ya. Dan teman-teman sekalian, kalau pelaku intoleran atau dianggap menista dari kaum minoritas 1 kali 24 jam, itu polisi langsung cekatan untuk pergi bawa borgol dan langsung tangkap. Tapi coba kalau seandainya yang melakukan intoleran, penistaan agama, itu ikut prosedur. Dan itu pun seringkali itu bebas dari penangkapan. Kita melihat teman-teman sekalian, Ustadz Juma itu sudah dilaporkan. Uni Rifa sudah dilaporkan. Nora Aritonang sudah dilaporkan. Sampai hari ini belum ada proses. Sampai hari ini mereka tidak datang ke Polda Sumut. Padahal sudah berapa kali dilayangkan surat panggilan. Tetapi masih ada pembiaran. Mereka masih terus melakukan yang namanya kajian-kajian agama Kristen. Ya, kalau dia bahas Al-Quran, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sedikit yang ditekan adalah kaum minoritas. Kalau kita lihat teman-teman sekalian,
kejadian di Medan pada waktu itu, Ibu Meliana yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Dia hanya mengeluh karena suara toa masjid yang terlalu besar. Karena pada waktu itu kesehatannya terganggu dan lain sebagainya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Rumahnya didemo. Ya, dia mengalami kerugian. Sesudah itu, dia pun dijerat hukuman 1,5 tahun. Tetapi teman-teman sekalian, ini jelas-jelas melakukan namanya tindakan pidana dan juga terorisme ini, ya. Ini barbar teman-teman sekalian. Mereka hancurkan villa. Ya. Yang 7 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sukabumi. Apa yang terjadi? Justru, ya kawan-kawan ya, diberikan yang namanya pembelaan. Ya, perlindungan. Oleh siapa? Oleh pemerintah, kawan-kawan sekalian. Makanya saya heran. Kita ini mau mengadu kepada siapa lagi? Ada banyak sekali yang mengatakan, oh laporkan, kalau memang kamu itu laporkan. Mau laporkan bagaimana? Ini saja sudah jelas-jelas loh. Itu masih dilindungi. Ya, sikap-sikap kaum intoleran itu terus terjadi. Saya tidak tahu kapan itu bisa berhenti. Ya, tapi selagi pemerintah kalah, institusi kita kalah dengan massa, dengan desakan dan keputusan masyarakat yang bobrok, ya, maka negara ini itu tidak akan bisa mengalami kemajuan, kawan-kawan. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara kita dari tadi sangat-sangat setuju saya. Ya. Jadi kita berharap pemerintah cepat untuk menyelesaikan hal ini, ya. Dan selebihnya teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa. Serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang membalaskan, bukan kita. Ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak buta. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.